Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students, especially A, E, and B each class. Okay, before we start our lesson today, let's pray to Allah in our heart. Let's begin. Finish. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar past tense ya. Kita akan belajar rumus past tense, di mana rumus past tense ini kita akan gunakan apabila kita ingin bercerita tentang masa lampau ya, kejadian yang sudah berlalu. Kemudian di naratif teks atau teks naratif, narasi itu menceritakan suatu kejadian sudah lampau, itu namanya teks narasi atau naratif teks gitu ya. Kemudian rumus yang kita gunakan itu adalah simple past tense ya. Nah, seperti biasa di sini ada dua bentuk rumus, ada verbal and nominal ya. Kalau verbal itu menggunakan kata kerja, kalau nominal tidak menggunakan kata kerja. Oke, kalau nominal berarti ada kata sifat, ada kata benda, ada keterangan. Contohnya, saya berada di rumah kamu kemarin gitu ya. Kemudian kamu cantik kemarin gitu ya. Nah, di sini Bapak akan kasih tahu rumusnya. Ya, yang pertama itu ada positif. Untuk positif itu ada subjek ya. Perhatikan. Di sini ada subjek. Setelah subjek ada verb 2, kemudian objek ya. Nah, yang digunakan itu adalah verb 2 ya, bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua. Kalau kemarin di simple present itu kita gunakan verb 1, sekarang sudah verb 2 lagi. Nah, kemudian yang negatifnya subject plus did not ya, ini ada did kemudian ada not ya. Kemudian verb 1, ini verb 1 ya, verb 1. Bukan tidak verb 2 lagi. Kenapa tidak verb 2 lagi? Karena di sini sudah ada kata did ya. Jadi di sini ada verb 1, kemudian di sini ada kata did not ya. Kemudian interrogatifnya dibalik, did dulu. Nah, setelah did itu baru subjek, setelah subjek baru verb 1, V1, kemudian tanda tanya ya. Nah, untuk yang nominal itu yang tidak terdiri dari kata kerja melainkan kata sifat. Bapak jelaskan contohnya dulu ya. Contohnya, oke, perhatikan contohnya di sini yang positif, the teacher came ya. Guru datang ya. Datangnya kapan? Berarti datangnya kemarin gitu ya. The teacher came yesterday gitu ya, from Australia sumpama gitu ya, dari Australia. Kemudian the teacher did not come. Nah, yang pertama ini came ya. Nih, yang pertama ini came, yang kedua sudah menjadi come. Tulisannya come ya. Ini yang pertama came, yang kedua come tulisannya ya. Yang pertama ini came, yang kedua ini come. Kenapa ini verb 1? Karena di sini sudah ada kata did not ya, did not come. Oke, berikutnya yang interrogatif, kalimat tanyanya. Nah, perhatikan, did the teacher come ya, apakah guru itu datang ya. Nah, apakah guru itu datang dari Australia kemarin gitu, seumpama did the teacher come from the Australia yesterday gitu ya. Nah, kemudian yang nominal, bentuk nominal yang tidak menggunakan kata kerja melainkan menggunakan to be, seperti ini rumusnya. Subjek ya. Ini yang positif ada subjek, setelah subjek ada kata was atau were ya. Was itu kalau I, you, bukan you, I, she, he itu menggunakan was ya, menggunakan was. Nah, sedangkan kalau were-nya apa Pak? Ini nama orang satu juga ya. Nama orang satu ya. Nama orang satu itu menggunakan was. Contohnya I was, she was, he was,
Sinta was gitu ya. Kemudian yang were itu apa saja? Yang were itu you, we, they, kemudian nama orang banyak gitu ya. Nama orang banyak maka menggunakan kata were. Tulisannya were gitu ya. Gunakan kata were. You were, we were, they were, Sinta and Bayu were gitu ya. Nah, kemudian Bapak lanjutkan untuk rumusnya. Bapak ulangi lagi. Di sini ada kata subjek. Setelah subjek ada kata was atau were, kemudian komplement. Komplement itu bisa kata sifat, bisa keterangan tempat, bisa benda. Ya, contohnya contohnya di sini. Di sini I was a stamp collector ya. Oke, apa artinya? I was a stamp collector. Artinya berarti saya adalah seorang pengumpul perangko gitu ya. Nah, kemudian tapi kejadiannya sudah kemarin ya, berlalu. Sekarang mungkin dia sudah menjadi sekretaris gitu ya. Kemudian yang negatif, subjek, setelah itu ada was atau were, setelah itu ada kata not ya. Contohnya I was not a stamp collector ya. Saya bukan seorang pengumpul perangko gitu ya. Nah, itu yang negatif ya. Kenapa di sini pakai was not? Karena subjeknya I ya. Kemudian yang interrogatif, was atau were plus subjek plus komplement plus tanda tanya. Was I a stamp collector? Apakah saya seorang pengumpul perangko gitu ya. Nah, itu untuk materinya ya. Untuk rumusnya dan contohnya. Sekarang gimana Pak cara membedakan antara verb 1 dan verb 2? Di sini ada contohnya nih. Di bawahnya ada contoh. Ada yang pertama ada accept. Verb 2-nya accepted. Verb 3-nya accepted gitu ya. Kemudian ada bake. Ada bake gitu, itu verb 1. Ini verb 1. V1. Ini V2, ini V3. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi, ini ada couch, ini cage ya, menangkap. Ini couch. Verb 3-nya juga couch ya. Nah, itu verb 1, verb 2, verb 3. Pak, gimana cara saya dapat tabelnya? Nah, sekarang tugas kalian terutama di kelas 3, untuk kelas untuk kelas 8A, silakan kalian catat materinya, kemudian pahami rumus dan contohnya. Kemudian tugasnya kalian download aplikasi ya. Judulnya seperti ini. Regular and irregular verb gitu ya. Nah, kalian silakan download ya di Play Store, regular and irregular verb. Nah, nanti kalian pelajari, nanti Bapak tanyakan verb 1-nya ini, verb 2-nya ini, verb 3-nya ini artinya apa gitu ya. Nah, untuk kelas 8B lanjutkan tugas yang kemarin, ditambah kalian download aplikasi ini, regular and irregular verb gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya Bapak akan cek ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.